Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika 2, yaitu pada pertemuan yang keempat, di mana akan membahas mengenai tentang menganalisis menggunakan regresi logistik, dan yang kedua yaitu ketepatan untuk menginterpretasikan hasil dari regresi logistik. Bersama saya, Nurresah Jamal. Tujuan dari pembelajaran materi keempat ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dari regresi logistik. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis terkait dengan regresi logistik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu untuk menginterpretasikan hasil dari regresi logistik yang telah diolah menggunakan software analisis. Sebelum kita masuk kepada pengertian dari regresi logistik, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih sebenarnya arti dari analisis regresi. Nah, kita akan membahas mengenai tentang konsep dasar dari regresi logistik. Yang pertama, analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, selanjutnya, model regresi itu terbagi dua. Yang pertama adalah regresi linear dan regresi non-linear. Pembagian dari regresi linear itu ada dua. Yang pertama adalah regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Sedangkan model regresi untuk non-linear itu adalah regresi logistik. Nah, untuk analisis regresi linear itu mempunyai variabel Y atau variabel terikatnya itu berskala kontinu atau rasio. Nah, perbedaan dengan regresi logistik adalah kalau regresi logistik mempunyai variabel Y-nya itu atau variabel terikatnya itu berskala nominal atau kategori. Nah, hubungan variabel X dan variabel Y untuk regresi logistik itu tidak mempunyai hubungan yang linear, sehingga metode OLS tidak akan cocok, karena apabila menggunakan metode OLS nantinya akan terjadi pelanggaran asumsi. Nah, sedangkan kalau regresi logistik itu digunakan jika variabel terikatnya atau variabel Y-nya itu memiliki skala nominal. Nah, sedangkan variabel bebasnya memiliki skala pengukurannya secara kontinu atau kategorik. Nah, untuk tujuan dari regresi logistik ini adalah yang pertama, persamaan regresi logistik dapat digunakan untuk menghitung peluang. Sedangkan yang kedua, regresi logistik ini melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok. Yang terakhir, tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor variabel bebas yang mempengaruhi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang jenis-jenis dari regresi logistik. Jenis-jenis dari regresi logistik itu ada dua. Yang pertama adalah regresi logistik biner, yaitu variabel terikat atau variabel Y memiliki dua kategori atau biner. Sedangkan regresi logistik multinominal itu variabel terikat atau variabel Y memiliki lebih dari dua kategori. Kita akan mencoba untuk menggunakan pengaplikasian regresi logistik menggunakan aplikasi atau software SPSS. Berikut tutorialnya. Di sini ada dua variabel X dan satu variabel Y. Nah, variabel X-nya itu adalah DIP, X1 dan X2-nya adalah growth, sedangkan Y-nya adalah opini gizi. Untuk X1 dan X2 itu menggunakan skala rasio, sedangkan untuk Y itu menggunakan skala nominal. Nah, ini adalah data yang kita gunakan, yaitu opini dengan kategorinya itu adalah biner, yaitu tidak atau ya. Itu ada dua ya. Kalau tidak kita kategorikan kepada 0, sedangkan ya kita kategorikan kepada angka 1. Nah, ini juga ada variabel depth dan juga ada variabel growth. Di sini itu kodenya, kode perusahaannya sudah ada ya. Itu tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Nah, selanjutnya untuk variabel X1 dan X2 itu menggunakan skala rasio. Nah, kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, ini kita masukkan, kita klik variable view. Nah, di sini ada variable view, ada name sama type. Nah, di sini
kita silakan memasukkan X1, X2, dan Y. Kita klik, lalu kita tabnya kita ganti dan desimalnya menjadi 2. Nah, selanjutnya adalah di sini kan 2, maka kita ganti menjadi angka 0. Silakan teman-teman ganti. Selanjutnya adalah label. Nah, label ini sesuai dengan nama variabel yang akan kita gunakan. Di mana X1 itu adalah depth, X2 itu adalah growth, nah dan Y adalah opini gizi. Nah, silakan nanti teman-teman klik. Values adalah di sini ada non, maka nanti jangan lupa kita tambahkan di sini, kita klik titik 3, lalu di value itu silakan teman-teman klik sesuai dengan skala nominal yang sudah kita lakukan, yang kita tentukan tadi. Kalau 0 itu adalah tidak, nah maka silakan teman-teman tekan add. Nah, lalu setelah itu untuk angka value-nya 1, nah angka 1 itu adalah ya. Nah, maka tekan add, lanjut klik dengan oke. Nah, setelah itu apabila sudah masuk ya skala nominalnya, nah untuk missing dan kolom dan align itu abaikan saja. Sedangkan untuk measure itu karena X1 dan X2 kita itu adalah rasio, maka silakan di sini dipilih scale. Nah, sama ya. Untuk X2 juga dipilih dengan scale, sedangkan Y kita dipilih dengan nominal. Nah, baik, setelah itu kalau untuk Y-nya silakan teman-teman pilih dengan target. Oke, selanjutnya adalah kalau sudah selesai kita masukkan kembali atau kita input secara manual data yang sudah kita kumpulkan. Nah, silahkan di copy dan di paste ke SPSS. Nah, setelah itu baru kita masukkan variabel Y. Nah, variabel Y silahkan dimasukkan. Nah, di sini ada variabel tidak dan ya. Nah, silakan nanti dimasukkan. Setelah itu barulah setelah data sudah masuk ke dalam SPSS, nah untuk variabel X1, X2 dan Y, maka nanti kita bisa langsung saja untuk meregress. Nah, meregress data tersebut kepada regresi logistik. Selanjutnya kita pilih analyze regression. Nah, silakan diklik, lalu kita masukkan variabel yang dependen ke kolom dependen. Yang X1 atau X2 silakan masukkan ke variabel independen. Nah, silakan teman-teman klik, lalu silakan teman-teman kalau sudah masuk ya ke kolom dependen sama independen atau covariates. Nah, lalu kan klik save. Nah, silakan teman-teman centang sesuai dengan di gambar ya. Silakan teman-teman centang. Dan juga standar, unstandarized sama probabilities dan group membership. Sedangkan lalu continue. Lalu option, klik option, lalu silakan klik classification. Nah, semua di sini silakan teman-teman centang sesuai dengan yang ada di video. Nah, nanti silakan teman-teman centang semuanya. Sama iteration history juga dicentang ya. Ini adalah 95%. Nah, harus sesuai ya dengan yang sesuai di video ini. Lalu klik continue.
Lalu oke. Nah, berikut adalah hasil dari regresi logistik. Nah, nanti untuk interpretasinya kita akan bahas selanjutnya. Selanjutnya, setelah kita menggunakan software analisis SPSS untuk regresi logistik, selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil dari output regresi logistik. Berikut adalah interpretasinya. Kita lanjutkan ya untuk interpretasi hasil regresi logistik menggunakan SPSS. Nah, hasil uji analisis regresi logistik yang pertama outputnya itu kita lihat dari case processing summary. Nah, di sini case processing summary ini menjelaskan bahwa seluruh sampel penelitian teramati. Di sini ada N-nya sebanyak 36, maka artinya tidak ada sampel yang hilang atau yang missing. Selanjutnya adalah classification table. Nah, sampel yang tidak memiliki gizi atau dalam kurung 0 adalah 24 sampel, sedangkan sampel yang memiliki opini atau gizi atau yang nominalnya angka 1 adalah 12 sampel. Selanjutnya pengujian ini kita lanjutnya adalah uji keseluruhan model. Nah, sebenarnya pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model fit dengan data. Nah, maksud model fit dengan data itu adalah kaidah keputusan digunakan, yaitu mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kaidah keputusannya adalah likelihood merupakan probabilitas yang dihipotesiskan menggambarkan data input, sedangkan membandingkan min 2 LL blok pertama atau blok number sama dengan 0 dengan blok number sama dengan 1. Nah, jika adanya pengurangan nilai blok pertama dengan blok kedua, nah maka di sini dapat dihipotesiskan modelnya itu fit. Nah, statistik yang digunakan berdasarkan fungsi likelihood. Nah, kita lihat ya dari sini hasilnya. Di sini ada blok 0. Nah, yang kita jelas tadi bahwa min 2 log likelihood. Nah, di sini blok 0 step 0 permulaan proses inisiasi, artinya variabel independen belum dimasukkan ke dalam model. Nah, di sini ada blok 1 atau step 1. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk min 2 log likelihood atau step 0 ini adalah besar dari min 2 log likelihood step 1. Nah, jika kita lihat di sini, yang pertama itu adalah angkanya adalah 45,829. Nah, yang ini ya. 45,829 itu lebih besar dari 30,680. Itu kita lihat dari min 2 log likelihood step 1. Nah, jadi apabila terjadi penurunan sebesar 13.865 atau dengan kata lain model dinyatakan fit. Nah, selanjutnya uji goodness of fit atau kelayakan model. Nah, di sini cara melihatnya itu adalah kaidahnya itu menggunakan Hosmer dan Lemshow hipotesis. Nah, jika nilai probabilitas atau signifikansinya itu 0,05, maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya, sehingga goodness of fit test tidak bisa memprediksi nilai observasinya. Nah, jika nilai signifikansinya atau nilai signifikansinya sebesar 0,05, maka H0 diterima, artinya ada model sesuai dengan observasinya, sehingga goodness of fit test bisa memprediksi nilai observasinya. Di sini nilai signifikansinya adalah sebesar 0,223. Artinya besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya model sesuai dengan nilai observasinya atau model telah menjelaskan data goodness of fit. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Kalau koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa besar presentasi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Nah, di sini kita bisa lihat dari hasil Nagelkerke. R-square mendekati 0 menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sedangkan nilai Nagelkerke R-square mendekati 1 itu menunjukkan bahwa variabel independen mampu memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Nah, dari sini kita lihat bahwa nilai R-square-nya adalah sebesar 0,477, artinya opini gizi sebesar 47,7% dipengaruhi oleh growth dan depth, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, kalau kita melihat uji hipotesis secara parsial, nah di sini
Apabila signifikasi X berpengaruh terhadap Y, jadi hasil penelitian ini adalah 0,034 kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah depth berpengaruh positif terhadap opini gizi. Sedangkan untuk yang kedua yaitu growth, signifikansinya apabila besar dari 0,5 artinya X tidak berpengaruh terhadap Y. Jadi berdasarkan hasil di atas, hasilnya itu adalah 0,119 artinya besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah growth tidak berpengaruh terhadap opini gizi. Selanjutnya kita lakukan adalah uji Wolff. Nah, dari di atas dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap gizi karena nilainya kecil dari 0,01 dan kecil dari 0,05. Artinya variabel depth dan growth secara bersama-sama berpengaruh terhadap opini gizi. Dan penjelasan di topik keempat mengenai tentang regresi logistik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.